Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus, yaitu perancangan data warehouse perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian dengan NIM 312010225 dalam kelas TI 20A RPL 2. Di sini sumber data yang pertama. Sini saya akan membahas tentang sumber datanya. Sumber data yang saya dapatkan atau saya gunakan pada penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Lalu di sini ada metode perancangan. Metode perancangannya adalah data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode Nine-Step Methodology yang diinikan oleh Kimberly tahun 2002. Dalam metode ini, terdapat 7 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu crossing the process, crossing the grind, indicating and converting the dimension. Yang keempat ada concerting the fact. Yang kelima ada strong free quotation in the fact table. Yang keenam ada running out the dimension table. Yang ketujuh ada crossing the duration of database. Yang pertama, di sini aku akan membahas tentang crossing the process atau memilih proses. Crossing the process atau yang disebut proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma yang meliputi penyerahan bebas pustaka, pembelian sebuah buku, pendaftaran anggota, pendaftaran atau peminjaman buku atau pengembalian buku. Lalu di sini ada crossing the grind atau memilih grind. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grind ini nantinya akan disajikan sebagai fact table atau sebuah fakta yang berada pada kolom tabel. Dalam data warehouse, berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, yaitu grind yang dihasilkan meliputi banyaknya jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlahnya dosen, jumlah buku yang akan dipinjam. Lalu, di sini ada identifying and confirming the dimension, yang dimana mengidentifikasi dan menyesuaikan sebuah dimensi, atau disebut dengan identifying and confirming the dimension. Langkah ketiga atau sebuah langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu mengidentifikasi dimensi yang berhubungan dengan sebuah tabel fakta dari hasil identifikasi. Maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat sebagai meliputi seperti dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dimensi waktu, yang dimana keempat ini saling berhubungan. Lalu yang di sini adalah yang keempat adalah crossing the fact atau memilih sebuah fakta. Langkah berikutnya adalah memilih sebuah fakta tabel berdasarkan pemilihan grind atau sebelumnya. Tabel fakta yang dapat dianalisis terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Atau rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian. Ini adalah fact table meminjam dan fact table pengembalian. Lalu yang di sini yang kelima adalah storing facts collection in the fact table. Menyimpan free collection dalam fact table atau fakta table. Agresi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan sebuah waktu. Seperti berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, dan berapa tahun peminjamannya itu, yang berisi pada fakta sebuah tabel, yang ditulis pada sebuah tabel.
Dan agregasi fakta atau pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, sama seperti agregasi pada tabel fakta, yang dimana berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun juga. Lalu yang keenam ada rounding out the dimension table. Melengkapi tabel dimensi, rounding out the dimension table, tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi 6 dimensi, yang dimana di dalam konteks pengolahan basis data merujuk pada tabel-tabel yang mengandung informasi tentang dimensi atau karakteristik dari suatu data. Misalnya dimensi buku, dimensi kategori, pengarang, penerbit, anggota, dan juga dimensi sebuah waktu. Yang ketujuh ada crossing the duration of table, di mana crossing the duration of table ini pemilihan durasi database, yang dimana dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nantinya adalah data 3 tahun terakhir yang kita akan gunakan. Lalu di sini saya akan memberi kesimpulan atau saran, yaitu kesimpulannya dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam penyimpanan koleksi-koleksi yang ada pada perpustakaan, dan data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.